titipin di pesantren luar biasa. Itu anak siang malam ta'lim. Apa enggak mulia ke orang tuanya? Amin. Cuman hati-hati yang jadi orang tua juga kudu ngimbangin. Di pesantren dididik baik, di rumah pun mesti kudu baik. Maaf ibu, bapak, kita kalau berantem sama bini, pak, bu, kalau mau berantem sama laki, hati-hati. Anak jangan lihat. Bila perlu tuh anak suruh begini dulu. Caranya begini, ibu udah kumpulin bang berantem nih. Anak panggil, neng sini nih. Beliin mak terasi di parung son. Gitu tuh. Kalau bocah kagak ada tuh. Udah berantem udah. Ini mah kadang berantem di depan anak. Anaknya yang atuh ngeblok ke bapaknya atau ke ibunya. Kata yang ngeblok ibunya begini nih, mak, sapu, sapu. Yang ngeblok ke ayahnya nih, pak, ember, pak, ember. Itu berantem jadi, saudara. Hati-hati, Nabi ngatur, bu, pak, kalau mau marah sama anak, marahnya sebelum marah betul baca istighfar dulu. Orang sekarang mau fitih-fitih kadang-kadang istighfar mah dibaca. Astagfirullahaladzim. Kamari setan. Istighfar dibaca, setan dibaca. Hati-hati. Orang yang biasa duduk di majelis taklim, insya Allah makin lama dia taklim makin mulia di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya habis acara ini taklim penuhin, amin. Ini anak-anak seriusin ngajinya, amin. Yang kedua, amalia yang mampu menghantarkan kita menjadi orang-orang mulia. Yang kedua adalah wal jihadu, bangun mentalitas jihad. Jihad pengertiannya mujahadatut ta'ah wal ibadah. Pengertiannya bersungguh-sungguh ketika taat dan ketika ibadah. Orang yang sungguh-sungguh insya Allah dia mulia. Ahlan kiai, apa? Sungguh-sungguh kuncinya. Nih kita mah kadang-kadang udah sungguh-sungguh aja masih berantakan. Maaf ibu, bapak. Kadang-kadang kita salat udah mantap bener, hatinya khusyuk bener, rakaatnya lupa. Kan kita sering gitu tuh. Allahu Akbar, udah mantap banget ini, rakaat lupa. 2 apa 3 tadinya ya? 2 apa 3? Kita kan sering begitu. Persoalan kualitas. Bu, masih pada hidup? Ibu kalau ngaji pakai lipstik, bener, wangi baunya, betul. Ke pasar wangi, kondangan wangi, arisan wangi, nganter bocah wangi, ngambil rapot juga wangi. Giliran tidur sama laki bau remason. Yang kayak begini juga namanya nggak sungguh-sungguh namanya. Tuh, hati-hati ya. Sungguh-sungguh. Jadi santri sungguh-sungguh. Jadi murid sungguh-sungguh. Terakhir, ketiga, amalan yang mampu menghantarkan kita menjadi manusia-manusia mulia. Yang ketiga adalah wal kasbu minal halal. Cari mata pencaharian dengan cara halal. Cari pekerjaan halal. Gitu. Kalau orang taklimnya bagus, sungguh-sungguhnya mantap, kerjaannya halal, udah mulia, mulia di sisi Allah, mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bu, kalau ibu dikasih duit belanjaan sama laki sehari 100.000, ibu terima, ya. Besoknya dikasih lagi, mah, nih buat beli kangkung 50.000, terima apa ditolak? Terima ya. Besoknya dikasih 3.000, terima tolak? Kalau nolak yang halus akhlaknya, mah. Kalau nolak begini, bang, kalau 3.000 mah ada dah. Emang kenapa mah? Ini kemarin masih ada. Jangan lupa, bu, kalau lagi mau berangkat kerja, ibu antri lewat pintu, jangan lewat jendela. Bawain tasnya, bukain pintu mobilnya. Ya kalau ada mah, ya kalau nggak ada bawain aritnya, gitu, sama sundungnya. Ntar kalau lagi pulang pastiin ibu udah di rumah. Dengar lagi salam, assalamualaikum, ibu jawab, tapi jangan dari jauh, dandan dulu. Ya emang bono, ya.
Datang pintu pelan-pelan datang itu. Senyum sama suami, tatap dengan mesra. Niat ibadah karena Allah. Jawab yang datar. Waalaikumsalam. Sudah mama tunggu dari tadi, Pak. I love you, Pak. Kan enak begitu ya? Nanti praktekin, Bu. Ibu datang dan rapi, salam suami dijawab, senyum, tatap dengan mesra, jawab datar. Waalaikumsalam. Sudah mama tunggu dari tadi, Pak. I love you, Pak. Insya Allah tuh suami kaget, dah kesurupan apa ini? Aneh amat ini jadinya urusannya. Kemarin kan begini amat. Tapi yang jelas, saudara, jangan ibu senyum kalau lagi kalian ada duit doang, jangan. Pastikan kesimpulannya, anak-anak juga hati-hati. Kalau kita punya 3 hal yang mulia, kita hidup dunia akhirat. Taklim datengin, amin. Kalau taklim jangan lihat siapa penceramahnya, lihat apa yang diceramain. Orang sekarang aneh, kalau mau ngaji gak ditanya juga orang aneh-aneh. Kita ngaji bang, kita ngaji bu, apa jawabannya? Di ceramah siapa yang ceramah? Itu. Pakai nanyain lagi ceramah siapa? Belagu banget ngaji gitu. Di siapa juga yang ceramah? Kalau agama kan sama ya, ngajinya bagus ya. Belajarnya cakepin. Nih, nanti kalau nyari bini, nih, yang saya santri nih, kalau nanti satu-satu udah gede, nyari istri gak usah yang cantik. Kenapa? Ada 2 alasan. Kenapa gak perlu nyari yang cantik? Pertama, emang kagak ada. Susah maksudnya. Gilirannya ada yang cantik, kagak demen sama kita. Kan apa sih urusannya? Yang kedua, cantik sama ganteng gak cantik sama aja. Yang penting cantik hati, betul? Urusan cantik bu, itu bedanya cuma dikit dari leher ke atas aja sini. Kalau kemari sama baik itu. Jangan dibayangin model gini mah. Makan begini kalau dibayangin. Hati-hati. Lagi pula ada syair Arab nakal begini ngomongnya. Al-jamil jamilatun walau qamat minan naum wal qabih qabihatun wala tuzayyin kulla yawm. Yang cantik tetap cantik walau baru bangun tidur. Yang jelek tetap jelek walau ledakan sekalian kapur. Kalau emang aslinya tapi nggak apa-apa, si cantik jelek urusan dunia, akhirat cantik semua, amin. Taklimnya ya. Yang kedua sungguh-sungguhnya mantepin. Yang ketiga halalin rezekinya. Mudah-mudahan semua alumnus al-awwabin ini telah Allah hantarkan ke masa depan yang cerah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih melengkapi penceramah awal, yang kedua dan yang ketiga. Insyaallah mudah-mudahan ini semua Allah catat sebagai catatan ibadah di hadapannya, amin ya rabbal alamin. Adanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas mau'izatul hasanahnya. Untuk acara salam Abuya Kiai Alhaji Abdurrahman Nawawi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma wasilatan ila taqwa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi 'allamahu as-sabiil wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa'i wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad.
Hadirin segenap undangan, terutama wali murid yang dimuliakan Allah dan dewan guru baik sekolah maupun pesantren. Pada kesempatan ini saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Wabi pertama kali bersyukur kepada Allah atas berakhir anak-anak kita yang kelas 3 sanawiyah dan aliyah dalam menuntut ilmu di pesantren ini. Yang kedua, saya bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada Dewan Guru semuanya yang telah siap mengajarkan anak-anak baik taklim wa tarbiyah. Karena itu semuanya dengan bantuan-bantuan para Dewan Guru bisa berhasil cita-cita saya, yaitu ingin membina para santri wati maupun santriwan dapat kiranya menjadi anak yang baik dan soleh. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, bapak-bapak sekalian, saya juga masih aktif ikut mengajarkan anak-anak. Memang hal ini tidak mudah, taklim maupun tarbiyah, apalagi taklim mengisi ilmu. Itu ada satu kitab namanya Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Artinya Ta'limul Muta'allim mengajarkan orang yang belajar. Thariqat Ta'allum jalannya belajar. Banyak orang yang belajar ilmu tapi tidak berhasil atau berhasilnya itu di bawah 2%. Kenapa? Karena nggak ada ilmu sistematis yang dalam menuntut ilmu. Kalau di sini diajarkan ta'limul muta'allim, tetapi anak-anak kita yang diajarkan itu kadang-kadang kurang paham keinginan kita. Di mana saudara-saudara sekalian, pertama anak-anak kita ini ada yang masih kurang mengerti bahwa saya bilang belajar 1 kali mengulang 1000 kali. As-sarfu harfun at-tikraru al-harf. Tapi kadang-kadang mereka itu nggak begitu paham, biasa-biasa aja. Tapi ada juga sebagian yang diperintahkan seperti itu dan ikut. Seperti ada beberapa anak ya, baik yang di sini maupun di Bedahan, baik laki maupun perempuan, sudah ada yang sampai 181 kaidah nahwu. Selesai hafal. Dan ada yang memang juga sudah selesai menghafal sampai 140 kaidah nahwu. Tapi itu masih diperlukan selanjutnya. Kenapa sih bapak-bapak hadirin sekalian? Nahwu itu diperlukan karena ilmu alat ini adalah sama dengan mata uang. Kalau kita pergi ke Carrefour dan dalam kita lagi nggak bawa duit, bisa dapat belanja. Perjuang kita mundar-mandir aja. Nah, begitu juga pada kitab. Kalau kita nggak ada punya ilmu alat, nanti kita nggak bisa ambil ilmu. Maka oleh karena itu anak-anak di sini saya titik beratkan ilmu alat. Jadi kalau tahu itu saya yang ajarkan supaya apa? Biar dia bisa benar gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak yang sudah pada keluar, di antaranya lagi seperti ini. Ada Ustadz Haji Muhammad Yusuf Hidayat. Dulu beliau ini pada waktu kita buka tahun 83, Pak Hidayat itu
sudah masukkan kemana SMP, lalu ditarik dimasukkan kemari. Alhamdulillah belajar. Kemudian sudah kelas 3 sanawiyah, ditanya mau berangkat lagi. Saya bilang jangan, lanjutkan saja supaya jenjang pelajaran itu. Akhirnya dia datang, dia merasa menyesal, dia tarik bicaranya, ya dia lanjutkan. Akhirnya jadi ini namanya Ustaz Yusuf Hidayat. Dia ikut di mana biayaan sudah berhasil dan segala macam sudah berhasil. Sekarang dia sudah bisa menyusun, sudah bisa menerjemahkan kitab, dan sudah ada majelisnya namanya Al-Qibtiyah. Sudah banyak manfaat saudara-saudara dan ibu-ibu. Itu kalau nggak khilaf ya artinya yang pertama, koran pertama, periode pertama 83. Tapi saya kemarinnya terus berangsur-angsur. Sekarang ibu-ibu, alhamdulillah anak kita ini ada yang namanya Azizah. Di sana dia di Bedahan, nilai mestinya 5,5 paling tinggi, tapi dia lewat sampai 7 nilai. Akhirnya sekarang dia mendapat beasiswa di mana Universitas Erlangga, ya, Surabaya. Itu bukannya dia yang bayar, tapi dia dibayar. Uang sakunya aja 750.000 satu bulan. Jadi ibu-ibu sekalian, begitulah. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu, anaknya ini jangan sampai kelas 3 saja sanawiyah. Saya minta supaya terus sampai aliyah. Jenjangnya itu jadi nantinya bagus. Tapi memang saya menganjurkan saja. Tapi saya tetap perintahkan kalau bisa jangan dikasih ijazah. Kenapa? Yang didik siapa kita? Sayang saya, ini anak bakal jadi. Begitu. Jangan. Jadi alhamdulillah. Maka saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian, dari tahun ke tahun terus berjalan. Anak-anak banyak. Tapi kita ini memang kelihatannya ibu-ibu ya, kalau dari luar sepertinya kayak pohon tebu gitu, sandran kita. Manisnya nggak kelihatan. Kalau udah dipotong, dicoba, manis banget. Nah, kita gitu juga nih. Kelihatannya itu kok begitu-gitu aja. Coba begitu ditanya nahumnya, bahwal ma'an, bahwal khabar, bahwal mubtada. Oh luar biasa. Baru terasa. Emang gampang belajar ma'an. Emang belajar gampang, belajar maf'ul bih. Gampang belajar mubtada khabar. Gak gampang saudara-saudara. Maka alhamdulillah anak-anak bapak di sini, insya Allah saya minta apa yang dikatakan tadi oleh kepala sekolah dan oleh musyrif Ustaz Matur Rahman, supaya anak ini dilanjutkan di sini. Saya minta supaya jenjangnya itu begitu biar bagus saudara-saudara sekalian. Apa kita tahu bahwa maulid itu bid'ah memang, tapi bid'ah hasanah. Bid'ah itu ada 5 macam. Di sini ibu-ibu sekalian, ini di kitab ini ada hukum bid'ah dan segala macamnya, dukungan ulama-ulama siapa saja yang mendukung di sini komplit. Kenapa saya cetak ini? Karena saya nasihati saya, kalau kepada yang alim saya minta ini wajib pegang. Ajarin muridnya. Kepada jamaah wajib pegang, pelajarin, jangan sampai kita
seperti apa itu pohon kelor. Pohonnya kelor, buahnya kerantak. Bapak ibunya senang maulid, anaknya benci dan anti maulid. Bapak ibunya senang ziarah kubur, pergi-pergian sana sini ziarah ke makam-makam rijal salihin, anaknya benci ziarah kubur. Bahkan mengatakan musyrik. Di sini ada. Dalil-dalilnya sama sekali ada. Kalau ahli kata itu kan ada hadis dhaif, di sini keterangan hadis dhaif juga ada. Maka oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, sengaja saya suruh bawa. Ini ada yang minta sama saya 500 buku. Nih, diminta mengajari muridnya, seorang guru minta 500 buku untuk dia ngajar. Bagaimana kita nih alumni kita ngajar? Kalau udah tahu ini, saya minta supaya ajar wajib. Karena masalahnya di sini banyak masalah-masalah penting. Itu ibu-ibu sekalian. Jadi maka ini ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang kasih biaya ini saya cetak. Ada yang kasih biaya cetak, kasih duit. Tetapi kalau itu ini tidak dibayar, dibantu ongkos lagi, nanti nyetaknya repot lagi. Betul tidak? Jadi ini, saudara-saudara sekalian, saya anjurkan bapak-bapak sekalian pegang ini. Ya. Nilainya berapa? Sebetulnya tidak ada nilai harga, karena ini bukan bakal dijual. Tapi saya bisa tetapkan apakah 5.000, apakah 10.000, terserah saja. Ini saudara-saudara sekalian, mau kasih untuk nyetak lagi nantinya. Maksud saya apa? Supaya bapak dibaca, jangan nggak dibaca. Sekarang udah saya katakan, hampir dikatakan wajib dibaca ini sudah. Ini macam di pondok kelapa saja itu sudah luar biasa. Ada orang udah berani melarang baca selawat. Khutbah Jumat ada orang khatib mengatakan maulid bid'ah dolalah, dosanya lebih besar daripada berzina. Luar biasa. Masa khutbah begitu? Nah ini saudara-saudara sekalian. Nah di sini. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, semua santri-santri akan diajarkan. Maksudnya apa? Jangan sampai kita ini seperti pohon eceng gondok. Eceng gondok itu yang hidupnya di atas air, kalau ditiup angin, mari jangan sampai seperti pohon durian kita. Ditiup angin goyang, tapi akar tetap. Ini, jadi bapak-bapak hadirin sekalian, silahkan ini pilih satu-satu. Pilih satu-satu. Mau bantu ongkos silahkan, ya mau lebih besar terserah, karena nggak dijual ini, nggak dijual. Jadi orang yang kasih duit cetak, tapi bakal cetak lagi, sudah jelas belum tuh? Ya, sekian. Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta kepada Ustaz Abdul Rahman kepada itu. Anak-anak, coba silakan bawa buku nih. Tonton, silakan. Ibu-ibu, Diana, silakan. Bantuin kasih dia sedikit. Silakan ibu-ibu, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi hamdan yuwaffiqu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una syaqiyan wa la maqsudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian hadirin sekalian yang saya cintai, ya, saya minta ini buku jangan disimpan, dibaca. Kenapa? Karena sekarang lagi musim penyakit baru. Artinya musim kita Ahlussunnah wal Jamaah lagi sedang diumbang-ambing, perlu dibaca supaya kita tenang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.